Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukramna dengan NIM 22030106. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu saya mengambil tugas pemodelan yang mana berjudul Model Matematika Penyebaran Penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukramna dengan NIM 22030106. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya untuk tugas KBK Selekta Matematika Terapan. Di sini saya mengambil skripsi yang berjudul Model Matematika Penyebaran Penyakit Difteri Menggunakan Vaksinasi dan juga Karantina. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih itu difteri. Jadi difteri ini adalah penyakit yang menular disebabkan oleh bakteri yang bernama Corynebacterium diphtheria. Ya. Bakteri ini menyerang saluran pernapasan. Biasanya bakteri ini bakal terlihat pada uh, di sela-sela atas rongga mulut. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, bakteri ini bahkan bisa dapat menyebabkan kematian gitu. Nah, di Indonesia sendiri, wabah difteri pernah terjadi pada tahun 2017 dengan lebih dari 600 kasus di 28 provinsi. Nah, untuk itu, pemerintah melakukan vaksinasi dan karantina untuk menjadi langkah utama dalam mencegah penyakit difteri ini. Jadi, pemodelan ini diharapkan dapat melihat bagaimana dinamika penyebaran penyakit ini dan penyebaran dan bagaimana efektivitas yang dilakukan oleh pemerintah ini, apakah baik atau tidak. Nah, di sini saya lakukan penyederhanaan. Uh, Penelitian ini mengembangkan model SEIQVR, yaitu perluasan dari model SAIR. Nah, dengan menambahkan kompartemen vaksinasi dan juga karantina yang mana menjadi langkah utama tadi untuk memberantas penyakit ini. Jadi dalam model ini akan membahas bagaimana titik equilibrium bebas penyakit dan juga endemik, serta mencari bilangan reproduksi dasarnya R0, di mana di bilangan R0 ini kita akan melihat apakah penyakit itu tetap akan menyebar atau tidak. Selanjutnya kita akan lakukan simulasi monomerik untuk memvisualisasikan hasilnya. Nah, dalam formulasi masalah, yang pertama itu bagaimana cara kita merumuskan model matematika penyakit penyebar ini. Selanjutnya, apa titik equilibrium bebas penyakit endemiknya, serta bagaimana kestabilannya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mencari dan menghitung bilangan R0. Di sini kita mempunyai variabel dan juga parameter. Variabel tadi yaitu SEQVR. S melambangkan populasi individu yang rentan, E melambangkan populasi individu yang terpapar, I melambangkan populasi individu yang terinfeksi, sedangkan Q melambangkan populasi individu yang menjalani karantina. V melambangkan individu yang sudah mendapatkan vaksinasi, dan R populasi yang sembuh. Selanjutnya untuk parameternya itu ada mu, laju kelahiran alami, ada beta, laju penyebaran penyakit, ada omega, laju terinfeksi, gamma, laju pengobatan dengan karantina, eta, laju pemulihan, theta, laju vaksinasi, dan alpha itu laju reduksi vaksin. Nah, pada sebelum kita memodelkan ini perlu kita asumsikan terlebih dahulu. Asumsi yang pertama itu penyakit mestinya dapat menular karena penyakit ini bisa dapat mengubah. Yang kedua, tingkat kelahiran kematian alami itu sama. Lalu yang ketiga, individu yang divaksinasi dapat kehilangan kekebalan dan kembali rentan. Empat, karantina diberikan kepada individu yang terinfeksi dan individu yang dikarantina dapat sembuh. Jadi individu yang terinfeksi tentunya kita harus dikarantina untuk mendapatkan penyembuhan. Lanjut, kematian akibat penyakit ini kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Karena kita ingin model ini sederhana terlebih dahulu gitu. Jadi untuk kematiannya kita abaikan. Nah, lanjut untuk penularan terjadinya melalui kontak langsung antara individu rentan dan terinfeksi. Lalu, individu yang sembuh mempunyai kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya dalam model ini, kita selanjutnya dari semua tadi variabel, parameter, dan juga asumsi, dapatlah dibentuk model. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa populasi individu yang rentan itu bertambah karena laju kelahiran itu tadi itu, dan
individu laju kelahiran yang rentan. Jadi orang yang lahir itu belum ada mendapatkan vaksin atau gimana gitu kan. Nah, dan kemudian bertambah karena apa? Karena eh, orang yang sudah divaksin, tapi dia mempunyai faktor reduksi vaksin tersebut atau dilambangkan dengan alfa tadi. Jadi dia kayak kembali rentan gitu. Nah, lalu dia populasi ini akan berkurang karena populasi yang mendapatkan vaksin dan mempunyai kekebalan tubuh gitu. Lalu dan berkurang karena adanya individu yang rentan te, apa, apa namanya berinteraksi dengan individu yang terinfeksi. Akhirnya dia menjadi rentan. Lalu uh, berkurang juga karena kematian alami tadi. Nah, selanjutnya untuk yang uh, terpapar itu bertambah karena individu yang rentan itu berinteraksi dengan individu yang terinfeksi menyebabkan dia rentan. Nah, selanjutnya selanjutnya untuk populasi yang terinfeksi itu sama seperti tadi, individu yang rentan tersebut uh, menjadi terinfeksi sepenuhnya atau karena laju penyebaran penyakitnya menaik gitu. Nah, lanjut untuk di karantina pastinya bertambah karena populasi yang terinfeksi mendapatkan pengobatan. Selanjutnya dari uh, individu yang terinfeksi tadi dan melakukan karantina pastinya dapat sembuh gitu. Nah, untuk vaksin individu yang sudah vaksin sendiri itu dapat dari individu yang bertambah karena individu yang rentan itu melakukan vaksinasi dan individu gitu. Nah, dari model-model ini kita bisa mengetahui sistem persamaan diferensialnya sebagai berikut. Nah, dari sistem persamaan diferensial ini, selanjutnya kita akan mencari titik equilibrium bebas penyakitnya. Nah, untuk mencari equilibrium bebas penyakit ini, titik equilibriumnya. Di sini titik equilibrium itu dibagi atas dua. Yang pertama itu bebas penyakit dan endemik. Pertama, tentunya kita akan mencari titik equilibrium yang bebas penyakit. Nah, di sini juga sudah langsung ditentukan nilainya. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, kita melakukan uh, sedikit uh, pengerjaan matematika pada sistem persamaan diferensial sebelumnya. Nah, di sini kita tahu bahwa titik equilibrium bebas penyakit yang sesuai dengan namanya yaitu bebas penyakit. Berarti tidak ada populasi individu yang infeksi itu nol, pastinya nol gitu. Jadi kalau populasi individu nol, individu yang terinfeksi nol, otomatis orang orang yang menjalani karantina dan sembuh juga nol dong gitu. Nah, akan tetapi untuk orang yang rentan pastinya tetap ada. Dan orang yang mendapatkan vaksin juga tentunya ada gitu. Nah, untuk mendapatkannya dari persamaan ini, nah persamaan ini, nah dari untuk mendapatkannya, kita lakukan penyederhanaan atau sistem persamaan diferensial ini. Pertama itu nilai dari nilai dari nilai dari I sendiri tentunya nol. Lalu untuk karena ini nol, berarti orang yang sembuh juga nol sesuai dengan yang tadi. Nah, untuk mencari nilai S, S kita bisa tahu bahwa tadi kan ini sudah sama dengan nol. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai ini ds per dt ini per dt kita samakan dengan nol untuk mencari titik setimbangnya. Nah, selanjutnya eh, kita sesuaikan persamaannya mu plus alpha f kurang s. Tadi karena ini sudah nol, maka ini karena ini sudah nol, tentunya nol kan dikali i dikali beta itu nol. Jadi s mu beta gitu. Nah, ini sama dengan nol.
sini kita mencari nilai S. Nah, berarti mu plus itu sama dengan S mu theta. Jadi nilai S itu sama dengan mu plus P per mana tadi? Mu theta. Nah, nah, ini belum sama karena masih mempunyai variabel V. Nah, untuk itu perlu kita cari variabel V-nya. Nah, untuk mendapatkan variabel V, kita lakukan dengan langkah yang sama. Di sini kita ketahui V, ini kita sama dengan kan berarti dengan, nah, dari sini kita bakal mendapatkan nilai, kita samakan dengan nol. Dari sini kita bakal mendapatkan nilai V. Nah, nanti setelah nilai V didapatkan langsung kita substitusikan kepada S. Karena nantinya masih ada S, nanti hasilnya kita lakukan penyederhanaan matematika sehingga didapatlah hasilnya sebagai, nah nanti didapatlah hasilnya sebagai berikut ini. Dan nilai V sendiri nih. Nah, nah selanjutnya sama untuk titik equilibrium endemik pun hal yang sama kita lakukan kepada titik equilibrium endemik. Nah, untuk mencari titik equilibrium endemik ini adalah titik equilibrium saat klaster infeksi tidak nol. Nah, berarti semua variabelnya itu tidak nol atau populasinya itu ada gitu. Nah, kita lakukan dengan cara sebelumnya, kita set semua persamaannya itu sama dengan nol, lalu kita lakukan penyederhanaan matematika sehingga didapat hasil sebagai berikut ini gitu. Nah, selanjutnya eh, setelah dari titik equilibrium endemik ini, selanjutnya kita akan mencari bilangan reproduksi dasar. Nah, bilangan reproduksi dasar atau dilambangkan dengan R0 ini adalah sistem persamaan dengan mencari nilai gen maksimum yang diperoleh dari next matrix generation. Gunanya R0 ini sendiri nanti kita akan melihat jika R0-nya itu lebih dari satu, maka penyakit tetap menyebar atau mewabah. Tapi jika R0-nya itu kecil dari satu, berarti langkah yang kita lakukan sudah tepat atau penyakit tidak mewabah. Nah, dari sini kita bisa tahu untuk mencari bilangan R0 ini kita perlu matriks infeksi baru dan juga infeksi baru dan matriks keluar infeksi. Ini nih, matriks yang ini diperoleh dari uh, sistem persamaan yang sebelumnya tadi. Peroleh dari sistem persamaan ini. Jadi kita bisa dilihat di sini untuk melihat apa laju infeksi yang baru masuk ke terpapar tersebut dan infeksi yang baru keluar dari klaster infeksi tersebut. Seperti yang ini bisa dikatakan ini merupakan infeksi yang baru masuk ke terpapar ini. Lalu untuk yang keluar tentu yang sudah sembuh dan juga meninggal gitu. Nah, nanti dari sini kita bisa tahu dan membuat metrik, membuat.
dapat matriksnya sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya dari matriks ini, matriks 2 ini, F dan V ini, kita akan bentuk matriks Jacobian. Matriks Jacobian sendiri merupakan matriks turunan pertama parsial, di mana isinya itu turunan pertama parsial dari setiap fungsinya gitu. Nah, selanjutnya uh, setelah dilakukan diperoleh matriks Jacobiannya sebagai berikut. Nah, untuk karena sudah kita mempunyai matriks Jacobian F dan V, dan selanjutnya kita akan melakukan matriks next generation. Di matriks next generation ini kita perlukan V inverse. Lalu nilai dari V ini kita inverskan sehingga didapat hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah kita lakukan penginversan tersebut, lalu matriks next generation ini kita kalikan matriks F dan V inverse tadi, dia memberikan nilai eigen sebagai berikut. Nah, hasilnya dari R0 ini merupakan nilai eigen terbesar yang kita dapat dari persamaan karakteristik sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika R0-nya besar dari satu, penyakit dipastikan menyebar. Dan jika R0-nya kecil dari satu, penyakit tidak menyebar dan menjadi endemi. Nah, pada simulasi numerik, ini nih saya gunakan Google Colab. Di sini sebelumnya peneliti atau pembuat skripsi itu menggunakan uh, MATLAB. Akan tetapi karena saya tidak bisa memakai MATLAB dan tidak paham juga, jadi saya uh, akali dengan menggunakan Google Colab. Dan setelah saya meng, uh, itunya dengan Google Colab dan didapatlah grafiknya sama dengan skripsi tersebut. Nah, lalu untuk nilai parameternya saya bedakan sedikit. Di sini ini masih sama dengan skripsi. Selanjutnya ada yang saya bedakan yaitu saya ingin melihat apakah dengan karantina itu menyebabkan signifikansi yang baik atau tidak gitu. Nah, pada skripsi nilai gamanya itu sebesar 0,3. Nah, ini penulis karena sebelumnya menyebutkan karantina menjadi langkah utama juga untuk mengituin difteri ini agar tidak menyebar. Nah, setelah kita lakukan simulasi numerik, dapat dipastikan bahwa dengan nilai-nilai parameter berikut, itu dapat dipastikan R0-nya itu 0 kecil dari satu dan itu merupakan langkah yang sangat-sangat tepat karena dia jauh juga dari satu kan. Nah, selanjutnya saya ingin melihat apakah eh, tidak dilakukan karantina atau kita misalkan y-nya gamanya itu sama dengan 0, apakah membuat signifikan. Dan saya lihat itu terlihat pada nilai R0 yang juga sangat besar dan juga pada kelas-kelas pada grafiknya juga berbeda gitu. Nah, pada terinfeksi pada apabila karantina tidak dilakukan, yang terinfeksi itu juga bakal naik gitu. Nah, nih bakal naik. Sebelumnya jika kita melakukan karantina, kita dapat melihat grafik warna hijau ini menurun. Nih, berarti populasi yang terinfeksi itu menurun juga dikarenakan dilakukan karantina. Nah, selanjutnya interpretasi yang bisa saya berikan yaitu dari hasil simulasi numerik berikut, apabila kita melakukan karantina terhadap populasi yang sudah terinfeksi, maka R0-nya akan jauh dari R0-nya 0,0254. Ini mengidentifikasikan bahwa penyakit tidak akan menyebar luas karena setiap individu terinfeksi menghasilkan kurang dari satu infeksi baru, terutama berkat karantina yang efektif. Lalu jika kita tidak menggunakan karantina, maka R0-nya 28,836 menandakan potensi wabah eksplosif dengan satu individu terinfeksi dapat menulari sekitar 28 sampai 29 orang. Mencerminkan pentingnya karantina dan pengendalian. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayuni sebagai dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta Matematika Terapan berikut. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.